Oke, puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam online discipleship malam hari ini. Malam hari ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan pelajaran kita yang sudah kita bahas tadi malam ya. Tadi malam kita sudah membahas pelajaran yaitu temanya tentang 7 roh Allah ya. Nah, apa yang kita bahas semalam? Yaitu tentang pergantian identitas. Ketika saya merenungkan kembali ya apa yang saya sampaikan tadi malam itu, saya coba merenungkan ya. Lalu tadi waktu saya antar anak ya kuliah itu terus jemput lagi tadi jam 5. Terus sambil di tengah kemacetan tol Alam Sutra ke rumah itu muncul begini ya. Saya ingat waktu Paulus itu ya. Paulus itu kan pernah berkata dalam perjuangannya. Dia berkata, "Ada keinginan yang baik di dalam diriku. Tapi yang kukerjakan adalah yang selalu yang jahat," betul ya. Sampai Paulus itu orang Chinese bilang bohwat gitu loh ya. Ya, jadi sudah nggak bisa ngerti lagi. Pengen yang baik tapi yang dilakukan yang dikerjakan justru yang jahat. Ya, sampai akhirnya saking bohwatnya itu dia katakan ya. Aku ini manusia cilaka. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh dosa dan maut ini? Tapi akhirnya Paulus itu menemukan way out-nya. Dia berkata, syukur kepada Allah oleh karena Kristus Yesus. Nah, saudara, nah disitulah akhirnya saya hubungkan dengan apa yang kita pelajari malam hari ini. Ya, upaya kita untuk maju, upaya kita untuk baik, upaya kita untuk kudus, upaya kita untuk sempurna, itu selalu ada. Betul? Semua orang nggak ada yang pengen atau punya keinginan untuk turun. Selalu pengen mengalami peningkatan. Amin. Tapi kadang-kadang tujuan kita yang mulia ini, kita selalu kandas. Kenapa? Aku pengen yang baik. Aku kok nggak bisa jadi orang baik. Kenapa seperti itu? Nah, saudara, malam hari ini kita tahu ya, hanya di dalam Yesus ada kemerdekaan. Amin. Tadi malam dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenarannya apa? Orang yang ada di dalam Kristus, firman Tuhan juga mengatakan bahwa ya, orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Ya, saya mulai berpikir lagi gini. Kok Tuhan itu dalam firman-Nya ini kok berani menjamin bahwa orang yang lahir dari Allah tak dapat berbuat dosa lagi. Ya. Apa jaminannya? Ternyata ayat itu tidak berhenti di situ. Ada alasannya. Karena orang yang lahir dari Allah itu sekarang punya benih ilahi. Amin. Atau punya potensi. Apa itu yang disebut benih ilahi? Dan apa itu yang disebut potensi itu? Kalau Allah pernah berkata, ya Tuhan Yesus khususnya ketika ada di muka bumi, dia berkata, hendaklah kamu sempurna, seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Kalau Bapak Ibu Saudara menangkap, mendengar perintah seperti itu, untuk menjadi sempurna, seperti Bapak di surga sempurna, kira-kira bisa atau tidak? Bisa nggak? Ayo coba ya. Contoh begini loh ya, kita ini kan banyak kekurangannya. Lalu disuruh menjadi seperti orang yang penuh dengan kelimpahan. Contoh orang miskin ya, yang nggak punya duit gitu ya. Lalu disuruh untuk apa ya, melakukan gaya hidupnya orang kaya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Kenapa? Nggak ada modalnya, betul? Dia nggak punya duit. Nah, saudara, karena dia miskin, keadaannya beda. Allah yang begitu mulia, Bapa yang begitu sempurna. Lalu Tuhan Yesus itu berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Nah, kenapa arahnya menjadi sempurna seperti Bapak di surga sempurna? Apakah Tuhan Yesus itu memberikan PHP kepada kita? Pengharapan palsu kepada kita? Enggak, saudara. Ya, karena Tuhan Yesus tahu, semua orang yang lahir dari Allah, karena percaya kepada Tuhan Yesus ini, sekarang punya benih ilahi.
punya potensi untuk jadi sama seperti Allah. Amin. Ya. Punya potensi, punya benih, ya kalau ditumbuhkan benihnya itu, kalau dikembangkan potensinya itu, membuat orang yang lahir baru, orang yang lahir dari Allah ini, akan menjadi sama seperti Allah. Yang mulia itu, yang benar itu, yang sempurna itu juga. Dan itu ada garansinya. Kenapa? Karena Bapa atau Tuhan Yesus melihat ada benih ilahi di dalam diri Anda. Lah, wujudnya benih ilahi itu seperti apa sih sebenarnya? Lah, inilah saudara ya. Malam hari ini kita akan membahas tentang 7 roh ini, ya. Tentang 7 roh. Nah, kalau Anda membaca di dalam Wahyu pasal 1, ayat 4 sampai ayat yang kelima, di situ dikatakan, dari Yohanes kepada ke-7 jemaat di Asia Kecil, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini, ya, ini merupakan salam dari Yohanes, di mana ketika Yohanes atau Rasul Yohanes itu mengucapkan salam kepada jemaat itu, dia menyertakan anugerah dan damai sejahtera yang berasal pertama Dia, yaitu Allah Bapa. Jadi disebut ya, ada anugerah, damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa. Lalu disebut juga ya, ada ke-7 roh yang di hadapan tahtanya. Yang ketiga, Yesus Kristus jelas berasal dari Allah Tritunggal itu. Membuat kita jelas dan memahami bahwa ke-7 roh Allah itu sebenarnya setara dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus, ya. Makanya di sini disebut nih, ya. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat di Asia Kecil, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia. Ya, ini artinya Allah Bapa yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Jadi baik Bapa, ke-7 roh maupun Yesus ini disetarakan di sini ya. Nah, saudara, apakah ke-7 roh itu Roh Kudus? Ya, banyak orang kadang-kadang kan berpikir seperti itu. Nah, saudara, malam hari ini kita akan melihat apa yang Allah Bapa katakan melalui chatting ya. Di sini katakan begini. Allah Bapa berkata, aku adalah yang dari dahulu selalu bekerja dengan 7 roh milikku. Mereka adalah roh-roh yang keluar dari diriku sebagai duplikat dari diriku. Perhatikan ya. Dalam pekerjaan yang kulakukan, mereka selalu bekerja sama dengan aku. Ya. Nah, ketika aku melahirkan anakku, ini Bapak katakan, dan kemudian Roh Kudus keluar dari diriku, walaupun mereka bekerja sama dan tunduk di bawahku, aku masih harus melakukan sisa pekerjaan itu sendiri. Karena itu aku mengeluarkan lagi ke-7 roh yang membantu aku dalam pekerjaanku untuk mengontrol seluruh bumi. Itu yang membuatku menjadi serba hadir atau omnipresent ya. Nah, Bapak Saudara, jadi 7 roh itu beda dengan Roh Kudus. Ya. Memang rohnya sama, keluarnya dari Allah Bapa ya. Untuk apa? Allah Bapa itu mengeluarkan lagi 7 roh. Ternyata itu menjadi duplikat. Ya. Sekarang kalau mungkin Bapak Ibu Saudara ditanya nih oleh jemaat ya, mungkin kalau Bapak Ibu seorang gembala atau seorang mentor ya, pembimbing rohani, lalu anak rohani Anda tanya ya, tolong Pak jelasin Maha Hadir itu gimana sih? Mekanismenya bagaimana disebut Maha Hadir itu? Ya.
Satu orang bisa hadir di tempat yang berbeda dengan waktu yang sama. Coba saudara, Anda bisa menjelaskan nggak tentang istilah maha hadir itu? Nah, dulu kalau ada yang tanya seperti itu, saya bilang, ya otakmu itu seperti bakpao, ya nah, jadi nggak mampu memikirkan tentang hakikat Allah yang luas seperti itu. Ya terima aja walaupun nggak ngerti. Selalu digituin ya. Nah, tapi saudara, Allah Bapa sekarang membuka dirinya, menjelaskan kepada kita semuanya. Kenapa dia bisa maha hadir? Ya, ternyata dia bisa maha hadir itu ada mekanismenya. Betul? Ya, kenapa saudara? Karena ini penting. Apa yang terjadi di dalam Bapa juga terjadi di dalam Yesus, juga nantinya akan terjadi kepada orang-orang percaya juga. Amin. Kalau mekanismenya tidak ditangkap, tidak dimengerti, kita nggak bisa sama, tidak bisa menjalankan hal yang serupa. Itu makanya Bapak itu membuka dirinya. Ya, Bapak yang dikatakan di tempat yang tak terhampiri, yang nggak bisa dikenal itu, melalui Roh Kudus dan Tuhan Yesus, sekarang dia menyatakan, memanifestasikan, memperkenalkan dirinya kepada kita semuanya. Asal kita mau tanya, ya. Nah, di sini saudara, Bapak bilang, itulah ketika aku mengeluarkan 7 roh itu menjadi duplikatku, sekarang aku menjadi omnipresent. Aku menjadi maha hadir di situ itu. Ya. Nah, saudara, disitulah sekarang kita lihat ya. Roh itu tidak bisa dibatasi dengan ruang, waktu, dan gerak. Amin. Dia bisa ada di mana saja dan bagaimana. Nah, tapi saudara, keserupaan daripada roh itu pasti dari mana dia asalnya atau dari mana sumbernya itu. Amin. Nah, saudara, jadi 7 roh itu adalah roh yang keluar dari Bapak sebagai duplikat Bapak itu sendiri. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut, tapi kita lanjutkan dulu ya penjelasan kita malam hari ini. Di sini Bapak masih katakan begini, aku dapat berada di mana-mana pada sembarang saat, namun aku tetap dapat melindungi seluruh ciptaan dari hangus terbakar karena kehadiranku. Aku dapat hadir untuk mengontrol dan melihat segala sesuatu dengan ketujuh mataku di segala penjuru. Seluruh ciptaanku, ciptaan anakku, dan segera mengerti tentang segala sesuatu. Benar, engkau berpikir seperti komputer dengan beberapa prosesor paralel yang dapat bekerja lebih cepat daripada yang hanya prosesor tunggal saja. Benar, ketujuh rohku itu bekerja serentak dan semua di bawah kontrolku sendiri, ya. Nah, saudara, kita lihat beberapa ayat ya dalam Wahyu pasal 3 ayat 1. Di sini ditulis tentang 7 roh Allah. Ini ayat-ayat dasarnya tentang istilah 7 roh Allah, ya. Wahyu 3 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya, loh, terus Wahyu pasal 4 ayat yang kelima. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Nah, saudara, perhatikan ya, Wahyu 3 ayat 1 ya. Di sini, ini saya coba cari gambar gitu ya. Nah, ini tahtanya ya, tahta Allah Bapa di sini. Nah, di sini sampingnya itu obor ya. Nah, di sini lebih jelas ini gambarkan. Ada 7 obor ya di samping tahta itu. Ya, ada 7 obor di sini. Nah, saudara, di sini Roh Kudus keluar dari Bapa dan kemudian dari Anak juga dalam bentuk aliran air yang hidup dari bawah tahta keduanya, ya. Nah, jadi tentang Roh Kudus ayatnya di sini. Ya, jadi ini untuk membedakan antara 7 roh Allah
sama Roh Kudus. Ayat untuk Roh Kudus, Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air hidup kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu, ya. Nah, di sini ini Roh Kudusnya, saudara. Ya, dari tahta Allah itu mengalir aliran air yang hidup yang dikatakan dalam Yohanes pasal 7 itu, ya. Nah, itu aliran-aliran itu adalah Roh Kudusnya. Tapi perhatikan di sini, ya, ada dua pribadi, ya, yaitu tentang Tuhan Yesus dan Allah Bapa sendiri. Dua-duanya memiliki 7 roh, ya. Tuhan Yesus punya 7 roh, Allah Bapa punya 7 roh, ya. Tapi untuk lebih detailnya nanti akan saya bahas belakangan saja. Tapi kita masuk dulu ke sini, saudara. Apa yang dimaksud dengan 7 roh itu? Ternyata, ya, kita, ya, mengenal istilah namanya menorah, ya. Itu ada di dalam bait sucinya Allah. Waktu Musa disuruh membuat tabut perjanjian atau rumah kemah pertemuan itu, dia juga disuruh membuat ini, ya, pelita atau menorah atau kaki dian itu. Nah, kaki dian itu punya 7 corot, ya, 7 mata, 7 sinar di sini ini. Nah, kenapa mesti 7? Melambangkan apa 7 ini? Ya. Ada yang pernah berpikir melambangkan apa 7 ini? Ya, kalau ini untuk menyinari bangsa Israel, sukunya 12. Ya, kalau melambangkan Allah Tritunggal harusnya cuma 3. Kenapa mesti 7? Ada menafsirkan angka sempurna, ya. Nah, tapi kalau kita lihat, saudara, ternyata apa yang dilihat oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu itu ada 7 obor, ya. Ada 7 nyala di situ. Nah, ini gambarannya seperti ketika Allah menyuruh Musa membuat duplikatnya di muka bumi, disuruh membuat ini loh, menorah ini, ya. Nah, saudara, ketujuh roh Allah itu digambarkan di dalam kemah pertemuan yang dibangun oleh Musa. Dan kemudian, ya, oleh Salomo yang menyala di ujung ke-7 pipa-pipanya itu. Kaki dian itu disebut sebagai menorah dalam bahasa Ibrani-nya, ya. Nah, hati-hati, ya. Nanti kalau Anda lihat di Google, kadang-kadang, ya, kemarin waktu saya mau bikin acara seminar, terus saya minta ada satu tim dari Jakarta untuk bikin pamfletnya, ya, brosur gitu, karena mau dicetak di daerah, ya. Lalu dia comot aja gambar, lalu dikirim dan sudah didesain gitu. Nggak taunya yang dicomot itu adalah kaki dian yang jumlah corotnya 9. Jumlah corotnya 9, saudara, ya. Nah, ketika udah dicetak, saudara, ya, mau disebarkan, ada yang teliti, lalu telepon, Pak, ini kok kaki diannya, atau pelitanya, atau menorahnya, kok corotnya 9? Bukankah 7 atau 9? Lalu saya cek, saudara. Oh iya ya, kenapa 9? Ya, nah saudara, orang Yahudi, ya, bikin menorah Allah mereka, ya. Jadi mereka punya sekarang menorah untuk orang Yahudi itu, dia punya corot 9, ya. Tapi aslinya corotnya 7, ya. Kenapa 7? Karena itu menggambarkan 7 roh Allah yang dilihat oleh Yohanes, baik yang ada di hadapan Tuhan Yesus maupun yang ada di hadapan Allah Bapa itu, ya. Nah, saudara, satu kali Nabi Zakaria juga diberi penglihatan. Kalau tadi Yohanes, ya, Nabi Zakaria diberi penglihatan akan menorah itu yang minyaknya diperoleh dari 2 orang yang diurapi, yang berdiri dekat Tuhan, ya. Nah, jadi Nabi Zakaria juga pernah mendapatkan penglihatan tentang menorah itu, ya. Nah, 7 corotnya juga. Menorah itu sendiri adalah gambaran Roh Kudus ke-7 pelita itu, menggambarkan mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Jadi ke-7 roh itu adalah matanya Tuhan, matanya Allah yang menjelajah ke seluruh bumi, ya. Jadi kalau ada ayat yang mengatakan, ya, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi.
Apakah matanya Tuhan itu keluar gitu, lalu menjelajah gitu? Enggak, saudara. Ya, nah, inilah manifest daripada 7 roh itulah. Itu yang disebut sebagai, ya, sebagai matanya Allah, kehadiran Allah, khususnya Allah Bapa. Allah Bapa itu nggak bisa hadir di antara para makhluk-makhluk materi ini. Karena apa? Dia itu panas sekali ya. Karena dikatakan Allah Bapa itu adalah api yang menghanguskan. Ya. Jadi kalau orang merasakan kehadirannya atau kejumpa dengan Bapa itu bukan Bapa langsung. Itu duplikatnya, ya. Dari mungkin salah satu dari manifestasi dari 7 roh yang ada di dalam diri Bapa itu sendiri, ya. Nah, saudara, 7 roh itu yang ada di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus, ternyata itu juga ada di dalam orang-orang percaya, ya. Jadi begini, Allah Bapa itu punya 7 roh, Tuhan Yesus punya 7 roh. Ketika Adam diciptakan, ya, serupa dengan gambarnya Allah, Adam punya 7 roh enggak kira-kira? Adam punya 7 roh enggak? Nah, ya, Adam punya 7 roh enggak? Nah, nanti kita perhatiin ya. Kita lihat dulu. 7 roh yang ada di dalam Yesus itu pernah disebut ya di dalam kitab Yesaya. Itu disebut sebagai tunas dari tunggul Isai, ya. Tunas dari tunggul Isai. Siapa Isai? Isai itu adalah bapaknya Daud, ya. Nah, Yesus itu ya secara manusia dia disebut anaknya Daud. Nah, makanya ada istilah tunas dari tunggul Isai, ya. Dari Isai ke Daud ke Tuhan Yesus ini, ya. Nah, tunggul Isai ayah dari Raja Daud yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya pasal 11 tak lain adalah Yesus Kristus yang di dalam kitab Wahyu pasal 5 digambarkan sebagai anak domba yang telah disembelih, memiliki 7 tanduk dan memiliki 7 mata. Sekali lagi diterangkan dalam ayat itu, ketujuh mata itu adalah roh Allah yang diutus ke seluruh bumi, ya. Perhatikan dalam Yesaya pasal 11. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah, ya. Ayat yang kedua, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, ya. Nah, ini korelasinya sudah dalam Wahyu pasal 5, ya. Kalau Anda lihat di sini, lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke bumi. Ya, ada pada Tuhan Yesus. Tapi ayat yang di atas tadi itu ada pada Allah Bapa. Ternyata dalam Tuhan Yesus sendiri juga ada 7 mata ini loh, ya. Matanya 7, ya, di sini. Nah, bertanduk 7, bermata 7, ya, saudara. Nah, ini yang terjadi sebagai anak domba Allah itu. Nah, kembali ke sini. Ternyata, saudara, dari apa yang dinubuatkan atau ditulis dalam Yesaya pasal 11 ayat yang kedua, kalau kita hitung sekarang di sini, ada 7 roh, nama yang berbeda-beda, bukan? Ayat 2 ya, perhatikan. Yang pertama adalah roh Tuhan atau the Spirit of Jehovah, ya. Ini roh Tuhan. Lalu yang kedua adalah roh hikmat atau the Spirit of Wisdom, roh hikmat. Lalu roh pengertian. Nah, roh pengertian, ya, understanding. Nah, terus roh hikmat, ya, roh hikmat. Terus
roh nasihat. Terus ada lagi roh keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah ini nggak di headlight nih yang pengertian tadi. Jadi ada roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Nah, saudara, kita perhatikan di sini. Di dalam Yesaya pasal 11, ayat 1 sampai 2 tadi dijelaskan. Apa yang ada di dalam tunggul Isai itu, yaitu ketujuh roh Allah. Adalah siapakah dia, dan yang 6 adalah apakah dia itu. Nah, ya, dari 7 itu, yang 1 boleh disebut atau di dalam pertanyaannya adalah disebut siapa dia, karena tadi dikatakan ya itu roh daripada Allah. Dan 6 itu apakah dia, ya. Nah, engkau bertanya di dalam hatimu, kalau manusia dibuat menurut peta dan gambar Allah, apakah juga mempunyai bentuk yang serupa Allah dengan ketujuh roh Allah juga, ya? Jadi di dalam Tuhan Yesus itu ada 7 roh ini loh, saudara, ya, yang disebut 7 tanduk itu. Ada roh Tuhan itu sendiri, roh Yahweh itu sendiri, ya. Yesus punya hikmat sendiri, dia juga punya understanding atau pengertiannya, dia juga punya roh nasihat, dia punya roh keperkasaan, dan roh pengenalan, dan juga roh yang takut akan Tuhan. Amin. Nah, saudara, sekarang, kalau muncul pertanyaan seperti ini tadi, ya, engkau bertanya di dalam hatimu, kalau manusia dibuat menurut peta dan gambar Allah, apakah juga mempunyai bentuk yang serupa Allah dengan ketujuh roh Allah juga? Nah, jawabannya benar. Sejak Adam dibuat, sebenarnya manusia telah dilengkapi dengan ketujuh roh yang serupa. Namun, kala itu belum sempat ketujuhnya berfungsi dengan penuh. Mereka telah jatuh ke dalam dosa, dan ya, ketujuh roh itu akhirnya padam. Jadi ketika Adam dulu diciptakan, ditaruh di Taman Eden itu, sebenarnya sudah ada potensi. Itu yang saya sebut potensinya tadi itu. Benih ilahinya itu. Ya. Untuk bisa melakukan hal-hal secara supranatural. Dengan apa? Dengan perlengkapan yang ada di dalam diri manusia. Yang diciptakan menurut segambar dengan Allah itu, dilengkapi juga dengan 7 roh itu. Jadi ketika Adam itu mengatur Taman Eden, sekarang sebelum dia jatuh dalam dosa, pakai hikmatnya siapa? Pakai kekuatan siapa? Itu ya. Nah, itu pasti bukan kekuatan dia, bukan hikmatnya dia. Dia pakai 7 roh itu walaupun belum komplit, belum sempurna saat itu. Karena apa? Masih diinstal oleh Tuhan Yesus kala itu. Tapi belum komplit, Adamnya sudah keburu jatuh dalam dosa. Gara-gara Adam jatuh dalam dosa, 7 roh itu akhirnya padam. Sekarang manusia keturunan daripada Adam itu, ya, sudah nggak punya 7 roh itu lagi. Ya, jadi yang hilang itu 2, saudara, yaitu roh Tuhan dan roh takut akan Tuhan. Tahu ya? Ketika manusia jatuh dalam dosa, roh Tuhan keluar. Roh takut akan Tuhan tidak ada pada orang itu. Tinggal 5 yang ada di dalam diri orang itu. Ya. Nah, kok tahu Pak bahwa orang jatuh dosa roh Tuhan itu keluar? Nah, Anda tahu dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga bunyinya apa? Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia itu. Karena manusia itu daging. Betul? Itu keputusannya. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, otomatis roh itu keluar dari manusia itu. Amin. Nah, saudara. Lalu, karena nggak ada roh Tuhan di situ, roh takut akan Allah nggak ada. Yang ada sekarang ketakutan.
Nggak heran ketika Adam itu jatuh dalam dosa, lalu Allah itu menghampiri manusia. Ketika manusia itu mendengar bunyi langkahnya Tuhan, mereka bersembunyi ketakutan. Betul? Awalnya manusia itu takut akan Tuhan, respek, hormat kepada Tuhan. Tapi gara-gara dia jatuh dalam dosa, manusia itu sekarang takut, ketakutan sama Tuhan, sehingga dia ngumpet, dipanggil semakin lari seperti itu. Ya, jadi dua roh yang hilang, roh Tuhan dan roh takut akan Tuhan itu. Nah, saudara, kita perhatikan di sini, ya. Jadi manusia sekarang tidak punya lagi, ya. 7 roh itu sudah mulai padam dalam diri manusia itu. Ketujuh roh Adam itu telah padam semuanya. Ketika mereka diusir keluar dari Taman Firdaus, ya. Itulah kekuatan laten jiwa yang kemudian dibangkitkan kembali, ya. Dan dimanfaatkan iblis untuk mengelabui manusia bagi kepentingannya. Jadi ketujuh yang menyertai Adam sebelum dia jatuh ke dalam dosa, 2 diantaranya tidak pernah bangkit lagi, yakni roh Tuhan dan takut akan Tuhan. Sedang yang 5 lagi, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, dan roh pengenalan sering digali dan dibangkitkan kembali, sehingga muncullah berbagai aliran-aliran kepercayaan yang menguraikan, mempelajarinya, dan memanifestasikan kuasanya. Ya, sekarang manusia ingin mengenal Allah, tapi dengan caranya sendiri. Makanya muncul berbagai macam aliran-aliran kepercayaan. Untuk apa? Untuk mengenal Allah. Lalu segala sesuatu ditafsirkan menurut pemikirannya mereka. Nah, ada orang-orang menggambarkan, ya, Allah itu seperti zat. Ya, ada yang bilang seperti itu. Ya. Nah, atau Allah itu sebuah ruang. Ada yang begitu juga, ya. Macam-macam. Ya. Untuk mengenal Allah itu mereka berupaya untuk menggapai, tapi ya, dengan kekuatannya sendiri itu. Nah, muncullah sekarang aliran-aliran, walaupun mereka itu boleh dibilang sakti juga, tapi yang dilakukannya itu dasarnya adalah dengan kekuatan jiwa mereka atau latent power of the soul, ya. Jadi ini kekuatan jiwa, karena apa? Upayanya dari dia, dari orang itu untuk mengenal Allah. Sebenarnya dulu orang mengenal Allah itu karena Allah membuka dirinya. Ada roh pengenalan akan Allah. Ketika roh itu mulai bermasi dalam diri seseorang, orang tahu, kenal Allahnya. Ya, nggak perlu diajar, nggak perlu dikasih tahu. Kenapa? Ada roh pengenalan, ya. Sehingga dia kenal. Nah, di situ ya, ada otomatis seperti itu. Tapi karena roh pengenalan itu sudah mulai padam yang dari Allah, manusia berusaha menghidupkan kembali untuk mengenal dia dengan upayanya. Berbagai macam keyakinan, kepercayaan sekarang boleh muncul di dunia ini, ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat lagi, ya. Ada ajaran, ya, Taoisme. Nah, manusia itu terdiri dari 5 unsur alam. Ya, ini orang tahu, ya, dia bilang bahwa dalam diri manusia itu, ya, jiwa manusia itu terdiri dari 5 unsur alam, ya, yakni yang pertama adalah Shen, ya, roh api yang menguasai inspirasi, wawasan, kesadaran, dan belas kasihan, ya. Yang kedua, Hun atau roh kayu yang menguasai penglihatan, imajinasi atau arah tujuan dan perbuatan baik, ya. Yang ketiga, adalah Yi, roh bumi, tanah yang menguasai integritas, niat,
pikiran jernih dan kesetiaan, ya. Yang keempat, roh logam yang menguasai akal bulus, pengertian dan tangkap dan apresiasi, ya. Yang kelima, ya, dikatakan roh air yang menguasai kekuatan, naluri, keberanian, tekad dan kebijaksanaan, ya. Jadi orang tahu, ya. Kalau tadi sebenarnya dalam diri manusia itu, atau karena diciptakan menurut peta dan gambarnya Allah, ada 7 roh Allah. Ternyata, ya, orang tahu, mereka mendeteksi ada 5 bagian. Nah, kita tahu, ya, dari 7 tadi, yang 2 keluar dari diri manusia. Sementara 5 yang tinggal dalam diri manusia itu, yang dulunya itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat punya potensi dari Allah gitu, ya, mulai padam, betul, ya. Nah, mulai padam. Manusia mencoba menghidupkan kembali apa yang padam itu tadi itu. Nah, ketika mereka gali, ternyata mereka menemukan, dalam jiwa manusia itu ada 5. Betul nggak, ya? Ada 5. Nah, itu kalau orang Chinese, ya. Sekarang ada juga nih orang-orang Jawa, ya. Nah, mereka mengenal istilah lagi. Sedang di dalam aliran kebatinan atau kejawen, mereka mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari 5 roh kembar. Mereka sebut sebagai dulur papat 5 pancer, ya. Nah, ini bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya 4 bersaudara dan pusatnya ialah yang kelima. Roh orang itu sendiri. Mereka melatih diri dengan bertapa dan berpuasa untuk dapat melihat keberadaan saudara kembar mereka dan memanfaatkan roh-roh kembar itu untuk diutus ke sana kemari, ya. Nah, saudara, di kalangan orang kejawen, ya. Jadi saudara-saudara kembar itu bisa membantu. Sehingga orang-orang itu bisa jadi kayak omnipresent, bisa mengembara kemana-mana, ya. Bisa kayak ya, bisa orangnya di sini, tapi bisa juga muncul ada di sana gitu. Siapa yang muncul? Saudara kembarnya tadi itu loh. Ya, ini di aliran kejawen. Nah, itu nggak asing. Ya, mereka mengatakan dulur papat 5 pancer. Ada 5 lagi, ya. Dari 7 yang keluar 2. Ya, menurut Tao ada 5, menurut aliran kejawen ternyata ada 5 juga nih. Jadi ini loh, ya, apa namanya? Apa yang dipelajari oleh orang-orang yang digali hari-hari ini jumlahnya sama seperti apa yang hilang dan yang masih tertinggal di dalam diri manusia itu menurut versi Alkitab kita. Amin. Nah, saudara, karena manusia terus mengembangkan dimensi kekuatan jiwa ini, muncullah aliran, ya, yang diketuai oleh Mesmerism Franz, ya, itu tahun 1734 sampai 1815, ya. Mempelajari adanya kekuatan magnet di dalam diri manusia dan kemudian melakukan hipnosis kepada pasien-pasiennya untuk menyelidiki rekaman memori mereka. Lalu berkembanglah hipnotisme, telepati, kemudian manusia melatih diri begitu rupa sehingga mampu melakukan astral projection, yakni mengirim rohnya keluar untuk melakukan hal-hal tertentu di luar tubuhnya, ya. Siapa yang pernah dengar, ya, orang yang apa namanya, mengirim rohnya untuk mendeteksi, ya, apa yang terjadi di Meksiko, apa yang terjadi di Kalimantan. Orangnya ada di Jakarta, ya. Lah, saudara, itu aliran-aliran, ya, itu mesmerism ini mulai berkembang, ya. Mereka mengembangkan dengan hipnotisme dan telepati sampai melakukan astral projection. Saudara, ada aliran-aliran lain yang mengembangkan shamanism, ya. Shamanisme ini urusannya banyak dengan alam orang-orang mati, ya. Ada reiki, ada qigong, ya, ada tenaga dalam dan sebagainya.
Nah, saudara, ini adalah upaya-upaya orang untuk menggali kekuatan-kekuatan di dalam jiwa mereka. Itu karena mereka sudah kehilangan 2 roh, dan 5 roh yang masih tertinggal itu juga padam di dalam diri manusia itu. Sekarang saudara, way out-nya begini ya. Setelah ditebus dan dijadikan ciptaan baru dan mencapai kepenuhan Kristus, semua yang ada pada Yesus Kristus sekarang ada juga di dalam diri orang percaya tersebut. Amin. Ketujuh roh yang padam itu tidak seharusnya dipakai lagi. Engkau menerima yang baru, yang dari Tuhan Yesus. Ketika dilahirkan baru dan oleh Roh Kudus, ketujuh roh yang baru itu diaktifkan satu demi satu. Amin. Nah, saudara, jadi inilah yang disebut pergantian. Ya, pergantian. Nah, sistem dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara, Anda harus mulai mengganti ya, hidup Anda ini, bahwa di dalam Yesus adalah ciptaan baru. Jadi semua yang lama dibuang aja. Ya. Jadi kalau Anda ikut Yesus, mungkin Anda punya bakat. Nih ada juga ya. Ada orang punya bakat untuk melihat kadang-kadang. Ya. Nah, dia punya bakat untuk melihat nih. Ya. Tapi itu bukan sesuatu yang dari Tuhan. Ya. Walaupun dia tidak sedang berhubungan dengan Tuhan, dia bisa melihat. Nah, yang dilihat apa? Ya semua hal-hal. Ya, tapi yang dari Tuhan adalah apa yang Tuhan ingin nyatakan, itulah yang boleh Anda lihat. Itu bedanya seperti itu. Ya. Jadi sekarang kita bongkar aja, kita buang. Jadi kalau Anda lahir baru, percaya kepada Tuhan Yesus, mulai bongkar, buka semua kartu Anda. Jangan ada yang ditutup-tutupi, ya. Lalu bebas, berasin semuanya, ya. Lakukan pelepasan habis-habisan, total. Ya, dari keturunan 1, 2, 3, 10, ya, tradisi ini, tradisi itu, memiliki ilmu ini, ilmu itu semuanya, ya. Harus bersih semuanya. Supaya apa? Supaya 7 roh Allah yang baru, karena Anda menerima Tuhan Yesus itu sekarang mulai aktif lagi di dalam hidup Anda, tidak tercampur dengan apa yang sudah lama yang rusak di dalam diri Anda itu. Ya. Nah, kenapa? Bahwa yang lama harus berlalu, yang baru itulah sekarang yang kita gunakan, ya. Kalau ada 2, yang lama dan yang baru, nanti akan ada persaingan. Kadang-kadang muncul yang lama, kadang-kadang muncul yang baru. Anda jadi bingung mau gunakan, mau nurut yang mana nantinya, ya. Nah, saudara, sekarang ia akan memulai membuka pengertianmu untuk menangkap pikiran dan isi hatiku, kata Bapak. Semakin lama semakin baik. Itu mulai terjadi ketika roh anakku ditaruh di dalam hatimu. Apa yang harus kau lakukan adalah berdoa agar Roh Kudusku memperbarui dan menghidupkannya sampai seluruhnya. Ya, sekali ketujuh roh Allah itu diaktifkan, engkau menjadi lebih serupa aku. Itu sebabnya penting sekali menyerahkan ketujuh roh Allah itu kembali di bawah kontrol dan penggunaannya kepadaku. Aku hendak mempergunakannya semuanya. Ya, nah saudara, jadi Allah menyediakan fasilitas 7 roh itu dalam diri kita lagi. Kalau kemarin ya, ada yang bilang ini, Pak, ya kan kita ini juga harus punya hikmat. Lalu saya balikkan, hikmat apa dulu? Ada hikmat duniawi, ada hikmatnya Allah. 7 roh tadi itu kalau Anda lihat ya, dalam Yesaya pasal 11 tadi, saya balik ke sini dulu. Nah, bagi yang belum pernah mendengar, supaya tahu nama-namanya ya. Ada roh Tuhan, atau roh Yahweh, ya, roh Yehova, ya. Lalu ada roh hikmat. Nah, ini roh hikmat itu bukan hikmat dunia, bukan hikmatmu sendiri, ya. Ada roh pengertian, ada roh nasihat, ada roh keperkasaan, ada roh pengenalan, dan ada roh takut akan Tuhan, ya.
ketika orang ya mengalami kemerosotan karena dosa itu dan belum mengundang Tuhan Yesus, orang bisa nggak punya hikmat? Oh banyak, saudara. Orang di luar Yesus punya hikmat banyak ya. Mereka menjadi apa namanya motivator. Dengan hikmatnya. Hikmat apa? Hikmat manusia. Well, ya. Tapi yang dimaksud dalam 7 roh ini, itu adalah hikmat yang turun dari Allah. Ya, hikmat yang turun dari Allah. Nah, apa yang berhikmat di dunia ini, itu nggak sebanding kalau dibanding dengan hikmat yang dari atas itu. Ya, Bapak Saudara, banyak orang punya keperkasaan, bisa lakukan ini, bisa lakukan itu. Tapi roh keperkasaan itu beda. Ya, di luar Tuhan, orang ada yang berhasil nggak? Banyak, saudara. Enggak ya? Tapi di dalam Tuhan, ya, Anda berhasil karena apa? Roh keperkasaan itulah yang membuat Anda mampu untuk melakukan ini dan melakukan itu. Jadi ini beda ya. Dia yang mengontrol, membuat hidup Anda dapat melakukan, melampaui kapasitas apa yang sebenarnya tak mampu Anda lakukan dan tak mampu Anda kerjakan dalam hidup Anda. Ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat berikutnya ya. Pelajaran kita malam hari ini. Nah, ntar. Pak di sini. Nah, ini kaki Dian ya. Kaki pelita, bintang. Nah, Tuhan Yesus itu disebut ya, dia berdiri di tengah-tengah bintang-bintang dan kaki pelita itu. Ya. Dua hal lain yang nampak dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, ya. Apa yang dilihat di situ? Ya, Tuhan Yesus memegang 7 bintang dan berdiri di antara 7 kaki pelita dan Dian. Jadi tangannya ada 7 bintang, ya. Nah, ini terus dia berdiri di antara 7 kaki pelita. Jadi dia lihat nih si Yohanes nih, ya, dia lihat dan Yesus sana. Ya. Nah, kaki Dian itu melambangkan tanda kehadiran Roh Kudus di dalam jemaat dan ke-7 bintang itu adalah ke-7 malaikat jemaat. Jadi harus dibedakan antara kaki pelita dan pelita. Ini selalu terdiri dari 7 pelita, yakni tanda kehadiran ke-7 Roh Allah itu. Kaki pelita berbicara tentang jemaat Tuhan, sedang 7 pelita itu berbicara tentang ke-7 Roh Allah, ya. Wahyu 1 ayat 12. Nah, ini beberapa ayatnya ya. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki pelita dari emas. Di tengah-tengah kaki pelita itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, ya. Jadi ada 7 kaki pelita, ya. Lalu Wahyu 1 ayat 16. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Itu Tuhan Yesus ya. Jadi kalau boleh saya gambarkan begini ya. Wahyu 1:20 dulu nih ya. Inilah rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki pelita emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat jemaat dan 7 kaki pelita itu ialah ke-7 jemaat. Ya, saya coba bikin gambarnya begini ya. Jadi ini pelitanya, ini 7 roh Allah nih ya. Nah, di sini ada 7 jemaat ya. 7 jemaat yaitu jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia dan jemaat Laodikia ya. Nah, samping itu ada 7 malaikat. Jadi setiap jemaat itu punya 1 malaikat. Ya, nah. Mereka itu tata rapi semuanya. Ya, angka 7, 7, 7, 7 semuanya ya. Nah, tapi apa ya di sini ya, yang dimaksud tentang menorahnya ini apa sih? Tentang 7 roh Allahnya ini ya. Nah, ini kan peran daripada para malaikat-malaikatnya di situ. Nah, saudara, sekarang dari 2 yang hilang tadi itu adalah roh takut dan roh takut akan Tuhan, betul? Nah, saudara, kalau orang kehilangan roh takut dan roh takut akan Tuhan di sini,
Ya, ini membuat orang ini ya nggak bisa apa ya menghormati Tuhan. Ya, beberapa orang sukar melihat penglihatan karena ada roh ketakutan di dalam diri orang untuk melihat penglihatan juga roh takut salah kadang-kadang ya. Jadi ada kata takut sih gitu ya. Tapi Anda lihat ya, ketakutan ya sama takut akan Tuhan, takut salah itu beda juga ya. Roh yang dari Tuhan itu adalah roh takut akan Tuhan, tapi yang perlu dibuang adalah roh ketakutan ya di dalam diri seseorang. Jadi kalau saya menemukan ada orang yang selalu ketakutan ya takut gelap, takut tinggal di rumah sendiri, takut masa depannya, takut dalam ketinggian dan sebagainya gitu. Nah, itu takut-takut yang harus dibongkar, dibuang dari orang itu. Ya. Tapi ada satu takut yang harus ditanamkan, yang harus diinkaris dan ditumbuhkan di dalam diri orang itu, yaitu tentang takut akan Tuhan. Amin. Nah, saudara, roh takut akan Tuhan ini harus tumbuh dalam kehidupan kita. Roh ketakutan dan roh takut akan Yehova berbeda sama sekali. Keduanya bertentangan satu dengan yang lain. Takut akan Yehova akan memimpin engkau kepada hikmat. Ya, takut akan Yehova akan memimpin engkau kepada makrifat. Takut akan Yehova akan memimpin engkau kepada pengertian. Tetapi roh ketakutan akan membawa ke dalam kegelapan. Semakin dalam, berdoalah agar roh takut akan Yehova itu boleh bertumbuh ya, boleh bertumbuh dengan sempurna ya, dengan sempurna. Roh takut akan Tuhan itu boleh bertumbuh dengan sempurna di dalam dirimu dan itu akan membawamu naik semakin tinggi ya. Jadi ada yang mesti kita doain. Doa apa? Supaya roh takut akan Tuhan ini terus bertumbuh ya. Nah, 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, ketakutan di sini adalah ketakutan yang negatif seperti itu ya. Mazmur 35 ayat 5 sampai 7. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang-orang yang melakukan ya, jadi Tuhan akan memunculkan ya kebenaran kita seperti terang, hak kita seperti siang. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan ya. Nah, Saudara, jadi sekarang kita harus mengalami ya tahap yaitu kepenuhan ya. Seperti apa yang dialami oleh Bapak. Seperti apa yang terjadi di dalam Yesus. Sekarang itu juga yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan 7 roh yang ada di dalam diri Bapak? Dia menyala terus, betul? Bagaimana dengan 7 roh yang ada di dalam Tuhan Yesus? Menyala terus. Sekarang, sejak Anda percaya kepada Tuhan Yesus, 7 roh itu sekarang diberikan kepada Anda. Tapi apakah 7 roh itu terus mengembang, kapasitasnya semakin besar, atau tidak? Nah, kalau Anda melihat tidak ada pertumbuhan, tidak mengembang dalam kehidupan Anda harus mulai pacu. Ya, nyalakan, ya, nyalakan. Dalam setiap mengalami persoalan dalam kehidupan Anda, jangan gunakan pikiran Anda atau hikmat Anda. Minta hikmat Allah terjadi dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, mulai belajar pakai apa yang Tuhan berikan, fasilitas itu. Nanti akan Anda melihat, kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Anda ada yang mustahil enggak? Halo? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Anda ada yang mustahil enggak? Sekarang saya tantang nih, ya. Tuhan pernah gagal enggak? Halo?
Tuhan pernah gagal nggak? Nggak. Anda pernah gagal nggak? Sering. Bahkan barusan gagal, Pak. Loh, kenapa Tuhan nggak pernah gagal? Anda gagal. Padahal Anda punya potensi yang sama, bukan? Orang yang lahir dari Allah punya benih ilahi, betul? Kalau Allah nggak bisa gagal, harusnya Anda juga nggak bisa gagal, bukan? Ngerti sudah maksud saya? Kenapa Anda gagal? Karena Anda nggak menggunakan 7 roh itu. Ketika masalah itu datang, Anda pikirin sendiri. Ya. Nah, sekarang hari-hari ini saya diajar oleh Tuhan. Dulu kalau ada orang konseling sama saya, lalu panggil saya ke rumah sakit untuk doain orang untuk ke rumahnya, saya putar otak. Gimana cara mendoakan dia? Mau diapain ini dan itu? Sekarang sudah, apapun kasusnya, cuma satu, Tuhan, Engkau yang bikin gara-gara. Orang itu kalau datangkan ketemu dengan saya, minta udah dilayani. Sekarang mesti diapain, Tuhan? Ya, tanya gitu toh. Mesti diapain, Tuhan? Kalau saya berdoa seperti itu, dengan kalimat yang bisa didengar oleh orang sekitar saya, orang lain mungkin bilang, ya orang sakit ya didoain supaya sembuh lah, Pak. Enggak lah. Kok nanyanya begitu? Saya dipandang oleh beberapa orang tuh kayak orang bodoh sekarang. Dikit-dikit kok nanya Tuhan. Nah, kenapa saya lakukan ini? Saya mau mengaktifkan 7 roh yang ada di dalam diri saya itu. Hasilnya, keren, saudara. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, itu yang terjadi. Karena Tuhan yang bekerja. Dengan hikmatnya sendiri, dengan caranya sendiri. Tuh. Nah, pikiran kita, itulah yang sering kadang-kadang mengganggu rencana Allah. Betul? Nah, sekarang saya mulai ambil enaknya. Pokoknya setiap jalan gitu, saya bilang, Tuhan, berikan hikmat-Mu. Apa yang harus aku lakukan? Nah, saudara, ya, enak gitu. Itu artinya saya sedang memberikan, ya, keleluasaan, kesempatan kepada 7 roh itu untuk bermanifestasi. Nah, tadi saya tanya tuh, kalau Tuhan tak pernah gagal, kenapa Anda gagal? Kenapa Tuhan nggak pernah gagal? Karena Dia ada 7 roh, betul? Sekarang kan ada 7 roh juga di dalam diri Anda. Kenapa Anda gagal? Karena Tuhan selalu memakai 7 rohnya itu, sementara Anda tidak pernah pakai 7 roh itu. Anda selalu pakai pikiranmu, pakai kekuatanmu, pakai perasaanmu sendiri. Men? Tanggalkan itu. Berubah identitasnya. Kita bukan dari dunia ini, betul ya? Kita dari surga, men? Kita adalah anak Allah, punya derajat yang sama seperti Yesus. Amin. Hakmu sama. Benih ilahinya ada di dalam diri Anda. Amin. Alami sekarang kepenuhan. Kalau ada kepenuhan Tuhan, kepenuhan Bapa, kepenuhan Roh Kudus, sekarang ada kepenuhan orang-orang percaya. Bapak berkata, aku telah memberitahukan kepadamu dari mana engkau berasal. Engkau bukan dari dunia, tapi dari kerajaan surga. Kesadaran bahwa engkau datang dari hadiratku dan hadir di dunia sebagai utusanku, membuat engkau menempatkan diri pada posisi yang tepat. Benar, engkau harus mengganti identitasmu sekarang. Dari penduduk dunia, sekarang menjadi pengunjung dari surga. Amin. Anda hanya pengunjung di dunia ini, asal usulmu dari surga. Surga yang membackup Anda. Amin. Cara hidupmu berbeda dengan orang-orang dunia. Kalau mereka mencari makan, gitu, kita adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Nah, itu bedanya.
Surga punya tanggung jawab dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, saudara, kesadaran itu harus dibangun lebih lagi, lebih lagi. Sadari bahwa engkau sebagai anak Allah yang diutus oleh surga untuk mengunjungi dunia, untuk melakukan kehendaknya yang sempurna. Amin. Jadi, kita ada di dunia ini untuk apa? Untuk melakukan kehendak Dia dengan sempurna. Sama persis dengan perasaan anakku dahulu, yaitu Tuhan Yesus ya. Ia juga menyadari bahwa ia diutus oleh surga. Ia dapat melihat segala peristiwa dengan jelas karena ia tidak banyak memakai cara berpikir orang dunia, tetapi pikirannya sendiri, yaitu pikiran Kristus. Sekarang kalau Kristus juga memiliki ketujuh roh Allah di dalam dirinya, maka tentu saja engkau memiliki perlengkapan yang sama. Ketujuh roh Allah itu yang membuatmu nanti dapat melihat segala sesuatu di dunia ini maupun di surga atau di alam roh. Itulah rahasia dari penglihatan dan pewahyuan, ya. Nah, saudara, kata Paulus nih, ya, kalau Paulus menulis secara profetik bahwa jemaat akan memberitakan rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam hatiku, agar kemudian oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah dan penguasa-penguasa di surga. Maka sekarang olehmu hal itu mulai digenapi. Aku akan memberitahukan segala rahasia di dalam hatiku kepadamu. Amin. Jadi Paulus pernah berkata bahwa kita akan melakukan, ya, yaitu mengetahui hal-hal yang tersembunyi, yang berabad-abad itu. Dengan bagaimana kita dapat melakukan semuanya itu, mendapatkannya itu. Nah, itu karena pewahyuan daripada Allah, kan? Nah, saudara, kalau kita lihat ya, kalau Bapak sudah melihat perkembangan pengajaran di RTM ini, tiap tahun ada perkembangan ya, kemajuan. Sampai akhirnya, terakhir kita kan dijadikan oleh Allah sebagai duta perdamaian. Allah ingin berdamai dengan segala makhluk dengan darahnya Yesus itu. Kolose 1 ayat 19 itu. Pewahyuannya semakin dibukakan. Itu adalah hatinya Allah yang terdalam. Ya. Nah, sementara banyak gereja-gereja yang belum menangkap seperti ini. Ya. Mereka bilang, masa begitu? Dia sendiri bilang, ya, aku mau berdamai dengan segala makhluk. Makhluk yang mana? Makhluk yang selama ini sedang bermusuhan dengan Allah, bukan? Itu yang diperdamaikan. Nah, makhluk yang mana? Macam-macam. Baik yang di bumi, maupun yang ada di heavenly places, atau di alam roh. Nah, ada makhluk materi, makhluk fisik manusia, juga ada makhluk-makhluk alam roh. Nah, Markus katakan, pergilah beritakan Injil kepada segala ciptaan, segala makhluk. Ya. Nah, segala makhluk. Apa itu makhluk? Creation. Semua ciptaan. Ya. Apa yang Yesus pernah ciptakan? Baik yang di bumi maupun yang ada di surga. Itu diciptakan oleh Yesus semuanya. Targetnya seperti itu. Pewahyuan mulai tambah terus, tambah terus, tambah terus, tambah terus, tambah terus. Amin. Nah, sekarang kan mulai digenapi. Ya. Nah, saudara, Efesus 3 ayat yang ke-18, baca ini ya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Perhatikan 10. Supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, ya, di alam roh, heavenly places, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berikan pengertian, pewahyuan seperti itu. Ayatnya sering dibaca.
Tapi baru menangkap beberapa dekade ini. Tapi kita bersyukur saudara, kita mewarisinya. Amin. Nah, sekarang ditutup dengan sebuah doa. Ya, doa ini bagus sekali, saudara. Sebuah doa. Ya, kalau Anda boleh berdoa seperti ini ya. Ya, tapi nggak usah niru gambarnya ini terus lipat tangan, tutup mata, terus sekolah minggu ya. Ketika Anda datang pada Bapak, Anda boleh berkata, sekarang aku menyadari bahwa hidup yang sebentar ini telah Engkau ubah bentuknya menjadi pelita Allah untuk menerangi dunia ini untuk waktu yang singkat sebelum aku kembali lagi ke sana ya. Kenapa Anda bilang kembali lagi ke sana? Karena Anda asalnya dari sana. Betul? Nah, Anda ini mendapatkan kesempatan dalam hidup yang singkat ini untuk menjadi terang bagi dunia ini. Ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan. Hanya nyala kecil saja di dunia? Bukan. Tetapi terang dunia. Ini luar biasa. Aku dijadikan gambar dirimu. Benar, cahaya itu akan menjadi semakin terang bila ketujuh pelita itu dinyalakan semuanya. Ya. Nah, nyalakanlah pelita itu sampai ke tujuh-tujuhnya sebanyak yang engkau dapat kerjakan, Bapak. Biar apimu menyalakan aku, bukan api. Dan aku akan menerangi sebanyak orang yang engkau ingin mendapat terang itu daripadamu. Teruskan, Bapak. Manusia akan melihat lebih jelas di dalam terangmu. Amin. Coba nanti boleh Anda tirukan doa ini ya. Nah, boleh Anda pakai doa. Nah, tutup dengan ayat ini. Matius 5:14 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Ya, di atas kaki dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudara, kita ini adalah terang. Amin. Ada pancaran dalam diri kita ini. Dengan menyalanya 7 obor, 7 roh Allah dalam diri Anda ini. Terangmu semakin besar. Ya, terangmu semakin besar. Tapi kalau Anda pakai hikmatmu sendiri, pakai caramu sendiri gitu ya, mentok sana, mentok sini, pudar lagi nanti seperti itu. Ya, lah saudara, ada bagian sendiri ya, untuk mengenal tentang 7 rohnya. Tadi ini kan hanya kelengkapannya. Nanti boleh kita bahas dalam buku 13 ya. Itu bagian terakhir tentang 7 rohnya sendiri. Nah itu lebih komplit ya penjelasannya. Ya, tentang 7 rohnya itu sendiri. Tapi malam hari ini kita hanya memperkenalkan. Dengan adanya pergantian identitas. Artinya, ya apa yang sudah rusak di dalam diri Anda, sekarang diriset kembali. Anda dijadikan seperti ketika Allah menciptakan Adam sebelum rusak itu. Dengan diberi benih ilahi yang sama. Apa yang ada pada Bapak, ada juga pada Yesus. Sekarang juga ada pada Anda juga. Amin. Kalau saya bertanya tadi, kalau Bapak nggak pernah gagal, Tuhan Yesus nggak pernah gagal, kenapa kita gagal? Padahal punya isi, punya potensi yang sama. Karena Bapak mau bertumbuh. Yesus mau bertumbuh. Kita yang kadang-kadang nggak mau bertumbuh. Apa yang Tuhan sudah tanam dalam kehidupan kita hanya jadi aksesoris dalam hidup kita. Ya, tapi malam hari ini coba saudara mulai terapkan. Ya, hikmat Allah itu asah terus. Pengertian dari Allah itu yang kita rindukan terus. Amin. Nah, takut akan Allah itu terus ada pada kita. Tiap hari kita punya rasa hormat kepada Dia. Mengutamakan Dia dalam hidup kita. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan. Akhirnya buku 9 sudah kelar, sudah selesai. Ya. Nanti hari Senin ya, kita akan masuk buku 10. Kita akan bicara tentang akhir zaman, ya.
Tapi saya tidak bicara tentang waktu dan masanya, tapi akan bicara tentang makhluk-makhluk apa yang akan terjadi di akhir zaman itu ya. Contoh satu hal yang akan kita bahas pertama adalah tentang adanya Abaddon atau roh maut. Ya, kenapa roh maut? Nah, ingin tahu? Hari Senin bergabung kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.